Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan seterusnya. Dalam ayat ini terlihat ada 3 hal yang Allah perintahkan dan diiringi dengan 3 hal yang Allah larang. Ini sebagai pembelajaran bagi kita untuk mengimbangi setiap perintah itu dengan larangan. Artinya bukan hanya Allah memerintahkan kita terhadap sesuatu, tapi juga Allah melarang kita terhadap sesuatu. Atau kita balik, Allah bukan hanya melarang kita terhadap sesuatu, tapi juga Allah menyuruh kita terhadap sesuatu. Ini adalah cara kita membangun sebuah aturan di dalam kehidupan kita dengan keseimbangan. Kalau ada hal-hal yang dilarang, maka harus ada hal-hal yang dibolehkan atau disuruh. Misalnya ditulis jangan kencing sembarangan atau jangan kencing di sini. Nanti orang lain akan tanya, yang bolehnya di mana? Nyen benar jawaban. Silakan kencing di WC sebelah kanan misalnya. Jadi jangan di sini nggak boleh kencing, sana nggak boleh kencing. Ho yang kerja tidak boleh kencing. Ayo mau gereron juhina anak getun. Jadi itu harus ada, setiap larangan ada pilihan lain. Parkir juga sama, dilarang parkir di sini. Jadi baik di sininya ho yang gepedang hanjut, sini nggak boleh, sini nggak boleh. Jadi memangnya yang boleh parkir di mana? Harus ada alternatif. Silakan parkir misalnya di pelataran utara, pelataran selatan. Jadi tidak boleh hanya larangan. Dilarang parkir di sini. Ho yang gepedang mandum dilarang. Harus ada yang dibolehkan. Silakan parkir di sana misalnya, buat tanda panah. Jadi harus imbang cara kita memerintahkan sesuatu. Baik. Jadi yang pertama kita lihat bagaimana Imam Khazin memberikan penafsiran ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh, maksudnya menyuruh kita itu dengan berbuat adil dan berbuat ihsan, kebaikan. Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbas, tentunya ini diambil dari tafsir beliau, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Al-Qur'anul Azim Beliau memberikan makna di dalam perintah ini, yaitu bil adli. Allah memerintahkan kamu berbuat adil. Al-adlu syahadah alla ilaha illallah. Adil di sini yang paling utama, yang paling pokok, paling esensi adalah yaitu menanam rasa tauhid di dalam dada. Ada ketauhidan yang ia patri di dalam jiwanya, yaitu alla ilaha illallah. Berarti Allah menyuruh kita untuk mengikrar tiada Tuhan selain Allah. Dan itulah esensi keadilan yang ada pada kita manusia. Adil itu berkaitan dengan iman. Maka orang yang tidak adil tidak boleh yaitu berkaitan dengan saksi nikah misalnya, wali nikah, karena adil di sini kaitannya dengan iman dan ibadah. Jadi tidak bisa menjadi saksi nikah kalau ia tidak adil. Bukan ia tidak pandai matematik, bahkan dia pandai mengoperasionalkan komputer, mengoperasionalkan kalkulator, mengoperasionalkan rumus-rumus matematik. Cara ngayana, cuman hana ibadat, hana tauhid, hana adil. Jadi adil artinya berkaitan dengan syahadah, yaitu bertauhid. Wal ihsan, dan Allah memerintahkan kita berbuat ihsan,
Ibnu Abbas memberikan makna yaitu adaul faraidi. Ia menunaikan sejumlah kewajiban-kewajiban, fardu, faraid, bukan faraid harta, tapi faraid ini adalah ketentuan. Kenapa ilmu mawaris disebut ilmu faraid juga? Karena ilmu ketentuan. Kalau meninggal ayah, ada anak, ketentuannya begini. Meninggal istri, ada anak, ketentuannya begini. Maka dikatakan ilmu ketentuan. Ilmu ketentuan namanya ilmu fardu. Fardu namanya jamaknya faraid. Maka ilmu mawaris itu nama lain adalah ilmu fardu. Maksud ilmu fardu jamaknya faraid, ilmu ketentuan-ketentuan, ya. Kewajiban juga dinamakan dengan fardu karena itu ketentuan. Salat itu bahagian daripada fardu karena dilakukan dengan tertentu. Waktunya tertentu, rakaatnya tertentu, ya. Orang yang melakukannya tertentu, syaratnya tertentu, caranya, kaifiatnya, prosedurnya tertentu, maka namanya itu fardu. Sejumlah ibadah-ibadah fardu dijamakkan dalam satu kata, yaitu faraid. Orang yang tidak berbuat faraid artinya tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dia tidak pernah disebut sebagai orang yang berbuat baik. Walaupun gak tak akai kun leu reung hai gak yang cukup gak akai hana ku tong pegah. Ita yang lep kibana akai gaknya. Oh, gepet mata-mata gak tak akai ge hana ku tong pegah. Ge sembayang nak nyan ya hana. Hana kira nol ya, nol. Ya, jadi yang paling utama adalah dengan fardu kewajiban. Ya, lagi nama tu bohuragam, bohurinang. Lalu enggak tak akai gaknya. Ukuran enggak akainya 4 iduk enggak. Harus kaitannya dengan akidah dulu, baru keun enggak. Ni gaknya nah cukup enggak akai ke. Pan ada pu enggak. Pokoknya nyam tu mengtanya ke cinggo, ganggu, kesantun gede. Nah ke sembayang, nyan ya hana, bopa negat mengallah naga ikannya. Jadi ukurannya ihsan itu diawali dari memenuhi faraid, artinya fardu, yaitu kewajiban. Sehingga god tatan akai urang, god menurut bahasa katanya, god akai. Tapi dia tidak salat, adik god tak akai menurut tanya opi, hanjir ke wali nikah. Berarti menunjukkan bro tahan akai gaknya hanjir ke wali nikah. Kan cukup gak akai gaknya, cik kena begah abang gaknya, luntuan, haluh, lembut gede. Teman sembayang hana hanjir ke wali nikah. Karena apa kan? Hana gak akai dengan Allah Ta'ala. Karena dia tidak memenuhi faraid yang tadi. Jadi urang gak akainya, geuko dari memenuhi ketentuan, setidaknya adalah ketentuan yang wajib, kalaupun ia tidak melakukan yang sunat. Nah, urang sembayang, hantam gejak tarawih mesti malam, pi hantam gejak tarawih yang mesti malam, pi hana. Ulang sama dia, mesti sapu hana sapu juga nya. Tapi sembayang wajib nah ikatnya, puasa wajib nah, sunat hana mengerti pi puasa sunat. Nah, je ke wali nikah, je karena dia telah menunaikan kewajiban. Standar minimumnya adalah kewajiban. Nah, menyohana standar minimum lain hana, lain kan aksesoris mendung. Lu tat gaknya sembahyang sunat, lu tarawih go kayu yang nonton TV gaknya mentang dalam sujud. Itu aksesoris juga. Artinya bukan hal yang pokok, tapi itu ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunat tambahan. Yang penting pokoknya jangan sampai ditinggalkan. Yang tambahan itu kita berlomba-lomba. Ada hadis Nabi, idza amartukum, apabila kamu diperintahkan maka beramallah, faf'alu ma syi'tum, lakukanlah sesuai kemampuanmu. Kalimat sesuai kemampuanmu itu semuanya diletakkan pada ibadah sunat. Khilai Nabi terhadap yang geyu perintah oleh Allah, buatlah ibadah
mastata'tum, sejauh kesanggupanmu. Di mana kalimat itu? Di ibadah sunat, bukan di ibadah wajib. Kan ibadah wajib, ai isya irone 2 rakaat lagu isya, hai lu menurut kemampuan, nya hai tamang rumuhnya hinan. Pati tamang kemampuan, ba ibadah sunat. Hai goy meraim la masjid pak mau apa-apa meratib. Hai por oh ini tu mira na wai that wo lagu. Alah mentua tu sesuai kemampuannya ke no. Lebih maknya laju teruk semengum. Berarti nya sesuai kemampuan. Enggak mengapa, karena itu bukan kewajiban, tapi ibadah sunat. Maka disinilah kadang-kadang ya dimaklumi sajalah. Nah urang sembahyang tarawihnya waiwo dimaklumi saja sesuai dengan kesanggupannya. Ya, masih dianggap itu kebaikan juga. Tapi kon melomba-lomba ni buat ibadah. Melomba-lomba le buat ibadah. Kadangnya laba ya. Peng tamong, mia peng tamong kan hana urang minta yang ni pasti minta yang le. Mia fahala tamong kan minta yang le si. Rata lungki apa minta fahala. Sebagaimana kita begitu bersemangat mencari uang masuk dalam segala hal, segala aspek, segala segmen keseharian kita, rata lungki galak de napeng tamong. Semestinya juga rata lungki galak de na fahala tamong. Bila fahala tamong. Kenapa kan? Ya tu takut le itu biak ngai tamong. Nya ya hayu tu. Sembahyang 5 waktu, nyan pokok. Namanya ibadah pokok sama dengan fahala pokok. Punya istilah peng gaji pokok. Manfaat urang ino yang save udip ngaji pokok. Ana. Kamu pelotron enggak jadi pegawai. Berapa gaji pokok? Saya saja belum sampai 6 juta. Sudah 24 tahun saya kerja jadi PNS, ASN, belum sampai 6 juta gaji pokok. Mana mungkin kita hidup untuk zaman sekarang ini? Maka ketika orang-orang tidak mencukupi, tidak tercover kebutuhannya karena semakin banyak, maka orang kan harus punya keterampilan, punya skill yang lain. Banyak ibu-ibu guru itu di sekolah karena nggak cukup gaji pokok, gemek angsuran aja. Hai pun memang angsuran lebo pane, saya gaji pokok juga. Nah, jadi kalau kita yakin dan akui merasakan tidak cukup hidup, biaya hidup tidak cukup dengan gaji pokok, maka lebih bagus juga kita merasakan kita tidak cukup hanya dengan fahala pokok. Fahala sunat. Hai kalau hendak sembahyang 5 waktu buno nyan fahala pokok. Mupeng tamong lain pitamita, fahala tamong trut. Jadi harus dicari fahala sunat. Maka ke depan tidak lama lagi kita sudah Ramadan lagi, itu peluang besar untuk mencari pahala tamang, konpeng tamang, ya pahala tamang. Baik, kita lanjut lagi. Jadi itu makna tadi. Pertama makna adil dikaitkan dengan tauhid, maka imamun adilun, imam yang adil itu imam yang bertauhid. Kan imam cari carang bagi-bagi breh kan, kan imam carang bagi-bagi jakrong kan. Tapi imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil, dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan landasan ketauhidannya. Makanya imamun adilun yang kan dalam hadis disebutkan hari kiamat akan dinaungi oleh Allah pada hari yang penuh dengan huru-hara, huru kiamat. Yang gelindungi sosok yang kepegahalang hadis sab'atun yudhilluhumullahu, Allah melindungi 7 kelompok pada hari kiamat, di mana pada hari itu enggak ada perlindungan kalau bukan perlindungan Allah. Salah satunya imamun adilun, pemimpin yang adil. Apa makna adil di sini? Sama seperti saksi yang adil, wali yang adil, kencarang buat peng, kencarang bagi peng, tapi dia berkomitmen dengan ketauhidan pada Allah Azza wa Jalla. Wal ihsan, makna lain daripada ihsan adalah, dan ini sudah sering kita dengar dalam hadis, secara umum kata Ibnu Abbas, ihsan adalah berbuat kewajiban.
Dalam hal yang lain, wal ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwa kamu beribadah menyembah Allah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Bukan benar-benar kita melihat Allah, karena kita tidak bisa melihat Allah, karena Allah maha gaib, dan mata kita ini adalah mata yang penuh dengan keterbatasan, limited. Mata kita ini punya limit, nggak bisa melihat. Jangankan melihat yang gaib, ya, melihat yang jauh saja tidak bisa. Padahal yang jauh itu bukan gaib. Ketika kita berdiri di pinggir laut, padahal tak tepu persi, bak binih lautnya hidih kanang grogop, lihat peta, di sana pasti negara orang. Tapi karena mata kita terbatas, hanya bisa kita melihat sejauh radius beberapa kilometer. Yang lain kan garis sagai du, tarik du haju. Hana sepuna awak mata tu. Padahal di balik itu sudah negara orang. Karena mata kita terbatas, tidak bisa melihat. Padahal itu bukan gaib. Apalagi Allah yang maha gaib. Maka kita tidak bisa melihat dengan mata ini. Tapi kita disuruh perintah beribadah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah. Maksudnya di sini apa? Muraqabah. Kita merasakan Allah itu mengawasi. Kita merasakan Allah itu ya, merekam. CCTV. Mata manusia pegat mantang kiban canggih. Banda tamang bak mall, bak supermarket. Memang orang jaga barang tidak ada. Orang itu duduk saja di kantor. Tapi dia tahu kita kemana, apa yang sedang kita ambil. Puyen tapi lihat. Aman dua behikalan yang buat video. Dengan rekaman CCTV itu. Makanya kenapa orang ditemukan kalau mencuri barang-barang. Di mall misalnya. Kan anak tahu ni curuluk baju gede hulala lu tak juga deh. Tahu karena di sana ada CCTV, muraqabah. Itu baru punya manusia, apalagi muraqabah oleh Allah. Jadi anak lihangin. Cermah Syekh Jul anak lihangin pun tidak lepas angin. Anak lihangin. Maksudnya itu yang kita rasakan, muraqabah, pengawasan yang Allah berikan pada semua kita. Ya, termasuk melalui malaikat, wa inna alaikum lahafizin. Ya, dan juga pengawasan yang sebagaimana dilakukan oleh manusia dengan sistem mekanik, dengan sistem elektronik, dengan sistem digitali sekarang. Maka tidak akan lepas segala manusia berbuat ulah sesukanya. Hanya berbuat ulah sesukanya. Kan banyak orang mengeluarkan barang, dia tidak sadar, tahu-tahu berbunyi barang itu. Dia gecok barang, bak beki kabareh kanyan. Hai ku lalai token lai patu. Banyak tak tubit tet imusu. Baru pegak tek mana? Hai pu pegak mana? Coba bapak buka sepatu. Itu pu kan. Itu pu karena pertama sudah dilihat, yang kedua barang itu sudah di-scan. Nah, harga akhirnya scan-nya bunyi kan. Makanya itu tidak bisa, itu baru dengan manusia, apalagi dengan ya muraqabah Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada dijak benar CCTV, benar rekam wajah begal. Bedih laju, tahu begalnya. Belum nak begal, bedih wajah-wajah laju, baik gadah sampai urang nama ho. Bumut ho juga deh, tahu begalnya. Jadi supaya hilangnya keresahan. Semoga Allah menjauhkan musibah baru di Aceh. Dan ini harus kita responsibility. Memberikan respon. Karena ini hal yang seperti kata Kepala Dinas Syariat Islam di media tadi. Itu penyakit baru di Aceh. Nampaknya orang-orang Aceh tidak mungkin ya sejahat itu membuat komplotan-komplotan begal. Tapi boleh jadi itulah bukti kehancuran ketika generasi-generasi diabaikan oleh pihak-pihak, akhirnya berkumpullah sesama diabaikan. Aceh pegah pu, ada dong pegah. Jadi kejahatan yang terorganisir itu akan lebih kuat daripada kebenaran yang tidak terorganisir. Sudah lama itu. Kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, juga Iqbal, salah seorang reformis Islam mengatakan itu.
kejahatan yang terorganisir. Memang itu kejahatan luar biasa. Tapi karena mereka menjadikan sebagai sesuatu yang dikoordinir, begitu begal pegang parang rame-rame bak jalan. Jadi yang plung kon begalnya tai urang payah plung yang begal. Hari ini kita mendengar pencuri lari dikejar tuan rumah. Tapi kita tidak bisa membayangkan bagaimana tuan rumah lari karena kedatangan pencuri. Ini pencuri kayak semikir cumi-cumi nak. Enggak ada gehem ni. Tapi boleh jadi urung po rumah atau ina pencuri kapeh belum. Bahkan karena kejahatan itu kuat karena rame-rame. Kebenaran itu lemah karena tidak rame-rame. Allah sedang mengajarkan kita, hai umat Islam, cobalah bersatu. Jika Anda bersatu, Anda akan kuat. Tapi jika Anda tidak pernah bersatu, sehebat apapun ilmumu, berapapun sekolahmu, kitab apapun alimmu, kamu tetap hancur. Karena kamu tidak pernah bisa menggalang kekuatan. No power. Tidak ada kekuatan yang tidak bisa mengalahkan kejahatan. Pencuri rame-rame. Rumpah rumah hana rame-rame, talu rumpah rumah. Urang jak bak jalan rame-rame. Begal cari akal, hidang lanteput atau tengah malam. Bukankah ini sangat meresahkan pengguna jalan? Mereka mangat gede. Dah budak hiluk semua dak jak bandar Aceh pasti 10 malam. Tujuan tanya mangat truk subuh gede. Nyaman dia bak dajak. Ini orang ada kerja jalan kan? Ayo dia letak tempat-tempat. Nah, ini bala atau musibah baru di Aceh. Semoga kita memperbanyak doa, Allah melindungilah ya wilayah kita Aceh ini dari berbagai unsur dan anasir kejahatan. Unsurnya bahasa Arab. Unsur, jamaknya anasir, ya. Habis hotel. Nah, cukup. Ya. Fal adlu, adil huwal musawatu fi al mukafaah in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Adil itu juga bisa bermakna sesuai hasil yang kita lakukan dengan apa yang kita lakukan. In khairan, jika kita berbuat baik, maka hasilnya fa khairun, baik. In syarran, jika kita berbuat jahat, hasilnya adalah fa syarrun, maka jahat juga. Inilah yang disebut dengan ad-dunya miraatul akhirah. Dunia adalah cermin untuk akhirat. Kalau ada orang yang tanya, bisa enggak kamu lihat akhirat sekarang? Kita coba ya melihat akhirat sekarang. Kan belum akhirat ini. Ya, ini hari ini belum akhirat. Tapi kita coba melihat sekarang. Pakai cermin. Kayak mana kita di dunia? Baik. Kamu lihat, cerminan adalah baik hari akhirat. Kita jahat, cermin di akhirat adalah jahat. Maka jangan katakan, kamu di dunia ini kok jahat kali. Apa enggak takut akhirat? Baik jawab. Enggak, ya saya di dunia memang jahat. Tapi di akhirat kan belum tentu. Nya hanya cerita aja. Nah rumus droy. Nah, faman ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Jika kamu berbuat kebaikan di dunia ini walaupun ube catinya secuil sedikit misqala dzarrah sebesar biji sawi. Biji-biji yang paling kecil kan ya biji sawi lah. Ya, sebesar sebesar ya kecil atom, partikel atom yang paling kecil. Sekecil itu pun kamu lakukan kebaikan, kalau itu khairan yarah, kamu melihatnya, oh ini hasilnya. Dan apabila kamu lakukan kejahatan, maka juga faman ya'mal misqala dzarratin syarra yarah juga.
Nah, jadi tidak hilang, kejahatan kita tidak akan hilang. Karena itu cermin namanya. Coba berdiri di depan cermin. Orang yang punya tahi lalat di pipi, pasti cerminnya punya tahi lalat. Pucuk lalatnya. Hepu lalat cina mat. Oh, nyawa tak lalat. Jika mukamu hitam, cermin akan menampakkan cahaya yang hitam. Jika kamu senyum, cermin memperlihatkan senyum. Mungkin bak tadang, aku klik dekem hidih bak kacanya. Inilah maksudnya kita melihat akhirat. Akhirat belum, tapi kita bisa mencerminkan bagaimana hari akhirat. Dalam manajemen ada istilah belajar dari masa depan. Masa depan kan ngelom? Nyatanya uronyo tanggal 21 bulan Januari 2024. Kita bisa belajar setahun ke depan. Padahal ke depan itu belum datang. Namanya learning for the future. Belajar dari masa depan. Kiban dah belajar dari masa depan. Lemu masa depannya ngalom teruk. Kita bisa belajar. Kiban batat anumin ino. Bayangkan warotre. Kiban mutra urang ino, kiban kedua warotre. Itu namanya belajar dari masa depan. Jika ada anak SMA hari ini belum bisa baca Quran, bayangkan ke depan. Karena cucu ganjik baca Quran. Ini namanya belajar masa depan. Betapa banyaknya pergaulan bebas sekarang. Bayangkan 20 tahun ke depan. Ya, kita belajar dari masa depan. Satu lagi, belajar untuk masa depan. Nyan atau ronyo untuk masa depan. Hari ini kita bawa kendaraan. Tidak lengkap kendaraan dengan peralatan. Hana lampu samping, hana ini, hana klekson. Muhambo tiba jalan. Nyan belajar untuk masa depan. Tinggal ngeh beli lagi nyan. Itu namanya learning to the future. Bukan learning dari masa depan, tapi learning hari ini untuk masa depan. Maka orang tua letak kepingat katanya, yang tinggal ngah beli, yang berjik berkaingat, yang learning untuk masa depan. Ya. Jadi tidak akan mengkhianati hasil. Ada statement yang bagus hari ini. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Han kecewa. Orang rajin tidak akan dikhianati oleh rajinnya. Jumat gumurunau, dia tidak akan menemukan kebodohan. Han dikhianati oleh usaha. Dia berusaha agar badannya sehat dengan berbagai olahraga yang teratur, makanan yang berpola misalnya. Han dikhianati oleh usahanya, dia akan menemukan kebaikan juga apa yang dia usahakan. Jadi inilah makna in khairan fa khairun. Jika yang kita lakukan baik, hasilnya baik. Wa in syarran fa syarrun. Yang kita lakukan jahat, hasilnya jahat. Juga ada di dalam umpama yang lain. Sering ya, saya kasih contoh dulu sering. Tak angkat kembali ya. Tak update kembali contohnya. Bayangkan orang-orang yang menjual cendol, ya, dengan orang-orang yang menjual ketan biasa. Atau bayangkan urang-urang ramah santan dengan urang yang ramah santan sukai pulut pandan. Apa warna yang dihasilkan oleh seorang, apakah ibu ya biasanya, yang geramah santan, watai geperas santan, lalu dia tiriskan, dia tahan di bawahnya. Santan yang dia peras karena dari kelapa, maka akan mengeluarkan santan warna putih. Sebab kelapa itu isinya putih. Watai geramah itu biar santan warna putih. Pertanyaan, kenapa santan ini warna putih? Jawab, karena bahan remasannya, bahan perasannya adalah warna putih.
Orang-orang yang menjual cendol sering melihat dan merasakan membuat santan warna hijau. Kenapa santannya warna hijau? Karena yang geramah kan geramah kayaknya. Suka pulut, daun pandan, kan daun pandan geramah. Jadi mereka santan hijau. Jadi kalau putih kita peras, airnya akan putih. Kalau baik kita lakukan di dunia, maka airnya nanti outputnya, hasilnya putih juga, baik juga. Kalau yang buruk, ya kedih buruk sit, namanya juga cermin. Ya, tidak akan mengkhianati hasil. Dan boleh dipraktek. InsyaAllah tidak akan tertukar. Wate taramahu, hai tu bit santan sukai pulut. Ramah sukai pulut juga hai tu bit santan warna putih. Karena sesuai dengan yang diperasnya itu. Sudah. Waqila al-adlu al-insaf. Wala insafu a'zamun minal i'tiraf lil mun'ami bi in'amihi. Keadilan juga orang-orang itu merasakan, menginsafi, menyadari akan nikmat Allah, dan tidak ada kesadaran yang paling besar selain kita merasakan nikmat yang Allah berikan. Ini luar biasa kesadaran dayo. Mas Aceh tathe draw tu yang berarti kesadaran yang luar biasa. Tapi menyukai tanya yang lego saudara ke yang berarti dia hana sadar le. Cici pegah saudara ke. Benar ya orang semumbu berarti hana li kesadaran. Maka tanya menyukai tanya yang lego saudara ke cici pegah saudara ke yang berarti dia hana li kesadaran. Jadi orang yang paling besar kesadarannya adalah orang yang dia sadar bahwa dirinya diberikan nikmat oleh Allah. Ya hayat. Maka dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Al-Iskandari itu ada dua sebutan untuk beliau. Kadang disebut Athaillah As-Sakandari, kadang dibaca Athaillah Iskandariyah. Beliau mengatakan, ni'matun ni'matani. Nikmat Allah itu ada dua nikmat. Itu secara tinjauan khusus ya. Yang pertama nikmatul ijad. Nikmat Allah menjadikan kita manusia. Karena Allah boleh saja menjadikan kita bukan manusia. Nyai tanya urang nya, nyai lang masjid mandum urang. Uji ke tanya urang nya, karena Allah kecipta kita nya urang. Padahal Allah bisa saja menciptakan kita nyamuk. Mamunya tanya nyamuk kai poh delegau abuno ka. Allah bisa saja menciptakan kita kambing, abuno kai lek legau. Hai kai lek kambing David demang genom masjid. Tapi kita hari ini manusia. Tidak mungkin ada orang mengusir kita. Hai kai lek urang lek hana. Tapi sangkira tanya mano, abuno kai paruh delegau. Kan dia Allah kecipta tanya mano. Hak Allah itu fa'alul lima yurid. Allah semaunya apa yang Allah mau lakukan, ya terserah Allah. Tapi Allah keciptaannya manusia. Nikmatul ijad namanya. Nikmat penciptaan. Artinya kita diciptakan sebagai manusia menjadi nikmat. Yang kedua nikmatul imdad. Allah berikan nikmat-nikmat di atas kemanusiaan itu. Gebi ilmu itu kan. Gebi pengetahuan. Gebi perasaan. Gebi kesehatan. Dan ya tehnya naju hidup buat manusia. Yang imdad ya, karena katanya urang maka najak sekolah naik iglah long kameng paneh na cerita iglah ana tanda akhir tahun kameng ya cok repot ana karena ji kameng ana perle katanya ji nah itanya macam ni kan dengan berbagai aktivitas gebi babah tu ngajak dah semaju masa kira katanya nyo hana gebi babah msiro berarti bak rumah burung pesta hana peh begak makanan sabak hana saw semaju hana babah msiro. Jadi pegat laginya inilah kita manusia namanya nikmatul imdad. Allah mengisi dengan ya kemuliaan-kemuliaan. Tapi nah sedikit lagi kita lanjut. Wal ihsan. Dalam hal yang lain, ihsan adalah kan benar Allah menyuruh adil, sudah kita jelaskan. Allah menyuruh ihsan. Ihsan dalam makna yang lain adalah antuqa bilal khaira bi aksara minhu
kamu membalas kebaikan dengan yang lebih baik lagi. Orang membuat baik kepada kita, kita balas yang lebih baik. Benar kata-kata lebih baik. Yang berarti kagak kira ihsan. Kalau imbang masih biasa-biasa. Kalau kira ihsannya. Kun muraceh bang. Munya irham tanya ngan pu. Ngan tumpau. Tarhom jih ngan ngaso kayam nah kira-kira. Bek nganuga. Jadi air susu jangan dibalas dengan air tuba. Itu bukan ihsan. Yang ihsan air tuba. Ibi katanya itu ba. Hanya kanu kaja aja. Pu iya kabi gelung tanya. Itu ba. Kepu kabi itu ba. Mamate ne gede. Tun lu malah. Igata susu dah jo. Ya, susu dah jo uji. Ijo katanya tuba itu ihsan. Mampat minta urang lagi nya. Susah kan? Jadi ihsan itu mahal. Ihsan itu mahal karena berbuat baik di atas standar. Dan berbuat baik itu di atas yang dituntut. Excellent. Di atas yang standarnya. Jadi ini ihsan. Munyo urang itu nak katanya tak nak aji nya imbang. Tapi munyo urang itu nak katanya tam doa kaji. Ham tua. Mu tak doa pun dah rezeki ke. Baik kado kaya carut-carut lu. Nya ihsan. Itu bagus. Tapi itu mahal. Karena mahal maka ni urang pubut. Karena ni urang pubut ke maka mahal. Mahal tanya. Karena rumus katanya kan beda. Rumus katanya yang le kan mengancam. Oh ngalung pantang tiga kapre be mekam ya itanya yang na nya rumus tanya ya maka ihsan cukup ditanya nyo jih pegak khauri hang kuja hai peji hang gaja ane aku pegak khauri long ne jih pitai ja unek balah kalinya hana ihsan itanya tabai tanya but mu balah mandu maka dia nak pakat jeb ia kupi kop tak le tho yang nabi kupi tanya baru tak jeb pakat ojih naibi kupi gelung orangnya nyok nak pakat je kupi je juga ya balah be ana mangan yang kan ihsan ya kan ihsan walaupun hantai bi kupi tanya karena tanya kebetulan tengah napek dah jauh berangkat soy gede ihsan tapi itu mahal ya mupopo sinya ya ihsan maka Al-Qur'an menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin sesungguhnya Allah mencintai orang yang ihsan. Bahkan hanya pegang standar. Innallaha yuhibbut tayyibin. Kan? Sesungguhnya Allah mencintai orang baik. Hana, katanya biasa. Muhsinin. Di atas daripada standar. Ya. Wasyaru bi anta'fuwa anhu. Kalaulah yang dia lakukan kejahatan, baru dinamakan ihsan jika kita sanggup memaafkannya. Demikian gurungku, mudah-mudahan manfaat faedah bagi kita bersama dan mohon maaf amin ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.